Akibat pembekuan aset dan devisa di luar negeri ini, nilai tukar rubel sempat tidak stabil bahkan anjlok hingga menyentuh 150 rubel per 1 dolar Amerika Serikat pada 7 Maret 2022 lalu. Ini adalah rekor terendah rubel sepanjang sejarah. Mata uang rubel Rusia terus menguat walaupun diterpa berbagai sanksi. Bagaimana strategi di belakang penguatan tersebut? Apakah rubel akan mengalahkan dolar Amerika Serikat? Kita akan bahas dalam kabar bisnis kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terhangat seputar bisnis, terutama industri plastik. Semenjak invasi Rusia ke Ukraina, Rusia menerima reaksi keras dari Amerika Serikat dan sekutunya. Dan salah satu bentuk reaksi tersebut adalah sanksi ekonomi yang diharapkan akan meluluhlantahkan perekonomian Rusia, mendesak Rusia untuk menarik angkatan bersenjata mereka dari Ukraina. Dimulai dari dikeluarkannya Rusia dari SWIFT, sebuah platform jejaring keuangan yang digunakan bank-bank serta lembaga keuangan lainnya untuk mengirim dan menerima informasi transaksi dengan cepat dan aman. Langkah ini bertujuan untuk mempersulit Rusia mengirim uang ke dalam dan luar negeri mereka, membuat kegiatan transaksi internasional mereka jadi tersendat. Ditambah lagi, Amerika Serikat dan sekutunya telah membekukan cadangan devisa Bank Sentral Rusia di luar negeri. Dilansir dari Forbes, cadangan devisa Rusia saat ini total ada 643 miliar dolar Amerika Serikat, dan sebagian besar ditempatkan di Bank Sentral Amerika Serikat, Eropa, dan China, dengan estimasi total mencapai 492 miliar dolar Amerika Serikat. Akibat pembekuan aset dan devisa di luar negeri ini, nilai tukar rubel sempat tidak stabil bahkan anjlok hingga menyentuh 150 rubel per 1 dolar Amerika Serikat pada 7 Maret 2022 lalu. Ini adalah rekor terendah rubel sepanjang sejarah. Namun pada minggu ketiga bulan Mei, rubel kembali mencapai nilai tukar 59,5 rubel per 1 dolar Amerika Serikat. Dan ini adalah level terkuatnya sejak April 2018. Bagaimana Rusia memutar balik keadaan, membuat rubel yang tadinya terpuruk kembali perkasa? Langkah pertama yang mereka ambil pada Maret 2022 lalu adalah gerak cepat Bank Sentral Rusia menaikkan suku bunga mereka dari 9,5% jadi 20% untuk menahan laju inflasi. Kemudian, Presiden Putin juga menerapkan capital control dengan mewajibkan perusahaan-perusahaan Rusia menukar 80% valuta asingnya menjadi rubel dan meminta negara-negara pelanggan gas dan minyak mereka untuk membayar dengan rubel, tidak lagi dengan euro atau dolar. Selain itu, warga Rusia juga awalnya sempat dilarang untuk mengirim uang ke luar negeri untuk mempertahankan jumlah uang yang berputar dalam negeri mereka. Belakangan memang peraturan ini dilonggarkan, sehingga saat ini warga Rusia diperbolehkan melakukan transfer dana maksimal 10.000 dolar Amerika Serikat per individu per bulannya. Dengan dua langkah strategis ini, Rusia berhasil menyelamatkan mata uang mereka dari posisi yang sangat terpuruk hingga menjadi mata uang terkuat dunia saat ini, membuat dolar Amerika Serikat terlihat tumbang. Tapi apakah kemenangan rubel atas dolar ini akan terus bertahan ke depannya? Menurut Kepala Investasi Swiss Bank di Swiss, Charles Henry Monchau, dilansir dari CNBC International, Bank Sentral Rusia memang memainkan banyak instrumen untuk membuat rubel kembali bernilai. Tapi bagi kebanyakan orang di luar Rusia, termasuk banyak pelaku pasar, melihat rubel sebagai mata uang yang tidak lagi bisa diperdagangkan dengan bebas. Menurutnya juga, rubel bisa terus menguat ke depannya hanya kalau Rusia bisa menemukan jalan keluar atas konflik Rusia-Ukraina.
Karena dengan demikian, sanksi ekonomi yang memberatkan akan dicabut dan hubungan Rusia dengan negara-negara barat akan kembali pulih. Namun, jika tidak ada resolusi, rubel diperkirakan akan jeblok sehingga membuat inflasi meroket dan Rusia akan jatuh dalam resesi yang dalam. Bagaimana menurut Anda? Apakah rubel akan terus bertahan dan merajai dolar Amerika Serikat ke depannya? Atau sebaliknya, malah akan jatuh? Tinggalkan pendapat Anda di kolom komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar Anda selalu update berita terbaru seputar bisnis dan industri plastik. Sampai jumpa di kabar bisnis berikutnya.